Untuk materi kali ini, kita belajar tentang vektor dan array list. Kita langsung mulai saja. Seperti biasa, kita buat dulu project baru di file New Project. Kemudian pilih Java Project di Next. Masukkan nama projectnya. Kemudian Finish. Kemudian, jangan lupa kita buat kelas baru. Klik kanan, New Class. Masukkan nama kelasnya. Kemudian jangan lupa centang public static void main. Kalau sudah, finish. Pada tutorial sebelumnya, kita sudah belajar tentang yang namanya array. Saya contohkan saja. Saya buat array dari integer, misalkan A, sama dengan new integer. Saya buat sebanyak 10. Nah, sekarang kita sudah membuat 10 variabel bernama A. Nah, sekarang, bagaimana jika saya ingin mengubah angka 10 ini menjadi tidak terbatas? Nah, di sini kita memakai yang namanya vektor atau array list. Vektor dan array list adalah kelas yang disediakan oleh Java sendiri. Fungsi dari vektor dan array list hampir sama dengan array biasa. Namun, kita tidak usah menentukan berapa banyak data yang ingin kita tampung. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan tentang vektor. Di sini, kita buat satu objek dari vektor. Vektor, misalkan saya buat S sama dengan new vektor. Kemudian, untuk vektor, kita harus melakukan import, sama seperti scanner. Jadi, klik saja yang merah ini, kemudian pilih import vektor. Hasilnya akan diimport java.util.vector. Kemudian, kita tentukan tipenya. Untuk penentuan tipenya, kita memakai lambang lebih besar, lebih kecil, setelah kata vektornya. Pada konstruktornya juga sama, lebih kecil, lebih besar. Kemudian untuk tipenya, kita masukkan ke dalam kurung ini. Misalkan string. Kemudian di belakang juga string. Nah, sekarang kita telah membuat satu vektor bertipe string. Untuk tipe yang bisa dimasukkan ke dalam vektor, hanyalah kelas. Jadi, untuk tipe data primitif seperti integer, float, dan sebagainya, tidak bisa dimasukkan ke dalam tipe vektor. Sekarang, jika kita ingin menggunakan integer, kita menggunakan yang namanya wrapper class. Wrapper class dari integer adalah integer besar. Jadi, int, wrapper class-nya adalah integer. Kemudian, untuk float, wrapper class-nya adalah float. Kemudian untuk double, wrapper class-nya adalah double. Jadi, di sini, saya buat vektor satu lagi yang berisi tipe integer. Saya kasih nama nilai sama dengan new vektor integer. Sekarang kita sudah membuat dua vektor. Yang pertama ada string, kemudian yang kedua integer. Sekarang, jika kita ingin menambahkan data ke dalam vektor ini, kita memakai metode yang namanya add. Jadi, s.add. Buka kurung. Nah, di dalam kurung ini, kita masukkan data kita. Misalkan, hello. Kemudian jangan lupa titik koma. Nah, sekarang kita sudah memasukkan data kita, hello, ke dalam S.
Kemudian untuk yang nilai juga sama, nilai dot add. Perlu diperhatikan, untuk tipe datanya jangan ada yang salah. Contohnya, saya masukkan satu kata hello di sini ke dalam tipe integer. Hal yang ini pasti akan ditolak oleh Java. Dia hanya menerima sesuai dengan tipenya. Jadi karena integer, saya masukkan angka. Jika kita ingin menambahkan data lagi, kita tinggal melakukan add lagi. Misalkan, saya add lagi, hello 2. Kemudian untuk yang nilai, saya tambahkan 200. Nah sekarang, bagaimana jika kita ingin mengambil nilainya? Kemudian, saya print nilainya. Jadi, saya print. Yang saya ingin ambil adalah nilai pertama dari S, yaitu hello. Di sini, kita memakai yang namanya get. Buka kurung. Di dalam kurung ini, kita masukkan indeksnya, sama seperti array. Jadi pertama, indeksnya adalah 0. Hasilnya adalah hello tercetak di sini. Kemudian, jika saya ingin mengambil nilai kedua, jadi get ini tinggal diganti menjadi indeks 1. Hasilnya, hello 2 tercetak di sini. Untuk yang nilai juga sama, misalkan saya print nilai.get 1. Hasilnya, 200 tercetak di sini. Untuk add, yang ini, jika kita menambahkan hello, kemudian hello 2, maka secara otomatis, hello 2 ada di indeks ke belakang. Kemudian, jika saya tambahkan lagi, misalkan hello 3, maka hello 3 akan berada di indeks kedua, dan seterusnya. Sekarang, bagaimana jika saya ingin menambahkan di antara hello dan hello 2? Sekarang caranya, kita lakukan add seperti biasa. Jadi misalkan hello tengah. Kemudian, di depan dari kata ini, kita tambahkan indeks yang akan kita sisipi. Di sini ada hello, indeks ke 0. Kemudian, hello 2, indeks ke 1. Karena data hello tengah ini, kita akan sisipi di antara ini, artinya 0, kemudian 1. Jadi saya masukkan 1. Kemudian diikuti dengan koma. Hasilnya adalah, waktu saya s.get 1, yang muncul adalah hello tengah. Nah kemudian, bagaimana jika saya ingin mengetahui sudah berapa banyak yang saya masukkan? Untuk vektor, ada namanya s.size. S.size ini akan mengembalikan berapa banyak yang telah kita masukkan. Di sini kita bisa print langsung nilai dari s.size ini. Hasilnya adalah 4. Jadi hello 2, hello 3, kemudian hello tengah. Jadi ada 4 data. Kemudian, kalau misalkan kita ingin menghapus datanya, kita memakai yang namanya remove. Kita ketikkan saja s.remove. Kemudian, kita masukkan indeks yang akan kita remove. Misalkan, saya ingin menghapus kata hello. Karena hello ada di indeks ke 0, saya masukkan remove 0. Setelah saya remove, saya print hasilnya. Saya ambil data dari indeks pertama. Hasilnya adalah hello tengah. Jadi, jika kita meremove data dari vektor, maka data yang ada di bawahnya akan naik ke atas. Contohnya, saya meremove hello. Kemudian data selanjutnya adalah hello tengah. Hello tengah ini akan menjadi indeks ke 0. Kemudian, indeks kedua ada hello 2. Hello 2 akan menjadi indeks ke 1.
dan seterusnya. Kemudian, jika kita ingin menghapus semua data dari satu vektor, kita tinggal melakukan yang namanya s.remove all elements. Kemudian di dalam kurung ini, kita biarkan kosong saja. Hasilnya, semua data akan kehapus. Misalkan saja, setelah dihapus datanya, saya print s.get ke 0. Hasilnya, error akan muncul di Java ini. Jika tidak ada data di vektornya, kita jangan melakukan get. Sampai di sini untuk vektor. Kemudian untuk ArrayList, cara pemakaiannya sama dengan vektor. Pertama, kita buat dulu objeknya, tulis saja ArrayList, kemudian tipenya, misalkan string. Kemudian saya kasih nama, misalkan C, sama dengan new ArrayList. Kemudian, jangan lupa kita melakukan import. Klik saja yang merah ini, kemudian import ArrayList. Hasilnya akan diimport java.util.ArrayList. Kemudian untuk pemakaiannya, semua metode yang ada di vektor ada di ArrayList. Jika kita ingin mendapatkan sesuatu ke dalam ArrayList, masih sama, kita menggunakan add. Saya masukkan datanya, c.add hello. Jika kita ingin add lagi, langsung diketikkan saja c.add hello 2. Kemudian untuk menyisipkan data, masih sama, hello tengah, saya sisipkan di antara hello dan hello 2, jadi 1. Kemudian, untuk size-nya juga sama, c.size. Kemudian, untuk remove-nya juga sama, c.remove. Kemudian kita masukkan indeksnya, misalkan 1. Kemudian, untuk pengambilan data, masih sama, kita memakai yang namanya get. Jadi, c.get, kemudian indeksnya. Yang berbeda di sini, hanyalah remove all elements. Untuk di ArrayList, kita memakai yang namanya clear. Yang ini sama dengan remove all elements. Jadi clear akan menghapus semua datanya. Nah sekarang, bagaimana dengan perbedaan antara vektor dan ArrayList? Untuk vektor dan ArrayList, fungsinya sama. Bedanya, untuk vektor, ada sejak Java 1,0. Kemudian untuk ArrayList, ada sejak Java 1,2. Jadi bisa dikatakan, ArrayList lebih baru daripada vektor. Kemudian, untuk vektor, ada namanya thread safe. Kemudian untuk ArrayList, not thread safe. Thread safe maksudnya, jika ada beberapa proses yang ingin mengakses vektor, maka yang boleh mengakses hanyalah satu proses. Untuk proses yang lainnya, harus menunggu sampai proses yang pertama selesai dulu. Kemudian, untuk not thread safe, jika ada beberapa proses yang ingin mengakses ArrayList, maka ArrayList dapat diakses secara langsung, tanpa menunggu proses selesai. Untuk pembuatan program, disarankan untuk menggunakan not thread safe, karena untuk yang thread safe dapat mengakibatkan yang namanya deadlock. Deadlock maksudnya, semua proses yang ingin mengakses vektor saling menunggu. Contohnya, proses A menunggu proses B untuk mengakses vektor, dan sebaliknya, proses B menunggu proses A untuk mengakses vektor. Karena saling menunggu itu, maka program tidak akan berjalan. Namun, jika kita hanya membuat program sederhana yang tidak memiliki beberapa proses, kita boleh saja menggunakan vektor. Untuk penggunaan vektor dan ArrayList tidak dibatasi, jadi kita bisa bebas memilih ingin memakai vektor atau ArrayList.
Oke, sampai di sini saja untuk materi tutorial kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa.